sebetulnya semuanya naik, tapi ada pergeseran dukungan gitu. Ada apa di situ? Nanti kita bisa diskusi, Mas. Kira-kira sementara ya, dugaan kami karena ada deklarasi Nasdem di 3 Oktober. Jadi selang waktu 1 bulan itu Anies mendapatkan momentum politik. Ini langsung lonjakannya tinggi, Mas. Anies akan naik ya. Tapi dugaan saya nggak tinggi, paling hebat 5%. Gitu. Oke. Karena kenapa? Karena mungkin juga sebagian dari pemilih Anies itu pergi juga. Itu yang saya sebut ya, kelompok-kelompok Islam politik mungkin akan berpindah ke Pak Prabowo gitu. Jadi yang dibawa oleh PKB sekian, tapi saat yang bersamaan mungkin ada sekian juga yang pindah ke Pak Prabowo gitu. Makanya kan saya katakan ya yang paling hebat itu 5%. Oke, paling mentok adalah kenaikan elektabilitas Anies di angka 5%. Masih belum bisa mengejar ya, Bang Rey ya, untuk elektabilitas Prabowo dan juga Ganjar. Dalam konteks itulah saya mengatakan tadi kan, mungkin bagi Caimin itu menang dalam Pilpres itu bonus besar lah, gitu ya. Tapi kalaupun tidak menang Pilpres, dia tetap menang gitu. Tentu itu yang selama ini apa yang sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem menunjukkan hasil yang signifikan. Tentu ini yang menjadi catatan penting. Apa yang selama ini digoreng ya, apa yang selama ini menjadi insinuasi itu nggak terbukti ya. Ini menunjukkan bahwasanya Anies berangkat dari nomor 3, naik nomor 2, naik nomor 1, dan tentu kita berharap ini konsisten dan semakin lama seperti snowball effect ya. Tambah naik dan kemudian sampai di Februari 2024. Ya, nadi itu kami rasakan ketika kami melakukan safari bersama Pak Anies ya. Dan itu benar-benar menjadi sebuah gelombang besar bagaimana emosi publik itu hadir bersama Pak Anies. Pada tahun 2024, beliau kan sudah sudah dideklarasikan oleh salah satu partai. Tentu ini ya tidak tertutup kemungkinan bahwa ada dinamika yang berkembang di tengah-tengah warga. Tetapi saya melihat bahwa Anies filosofinya itu sudah sukses untuk masuk ke rumah Aceh. Tahu kan kalau rumah Aceh itu pintunya kecil. Jadi pintu kecil memang sulit untuk masuk ke rumah Aceh, rumah adat Aceh, karena filosofinya pintunya kecil. Kenapa kecil? Karena memang tidak mudah untuk masuk itu. Tetapi ketika sudah berada di dalam ruangan rumah Aceh, maka itu akan lebih luas. Dan ada dinamika, ada pembicaraan di kamar tertentu, ada pembicaraan di Seramo, ada pembicaraan di halaman luas, yaitu itu akan beda-beda substansinya. LSI Denny JA, elektabilitas Ganjar Mahfud merosot tajam, Amin melonjak. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, hasil survei LSI Denny JA menunjukkan tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD merosot tajam, berbanding terbalik dengan pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Amin yang mulai merangkak naik. Peneliti LSI Denny JA Aji Al-Farabi menjelaskan, elektabilitas Ganjar Mahfud di bulan Oktober 2023 lalu sebesar 36,9%. Namun elektabilitasnya jeblok di bulan November 2023 jadi hanya 28,6%. Sementara elektabilitas pasangan Amin di bulan Oktober sebesar 8,8%. Kemudian di November 2023 melonjak menjadi 20,3%. Ganjar Mahfud sekarang turun jauh hanya 28,6%. Dari data ini, Prabowo Gibran hampir 2 digit selisih dari pasangan terdekatnya, yakni Ganjar Mahfud. Dan Ganjar Mahfud alami penurunan begitu jauh, dan Amin cenderung kenaikan, kata Aji dalam konferensi persnya Senin 20 November. Aji menjelaskan faktor merosotnya suara Ganjar Mahfud lantaran blunder kubu Ganjar yang kerap menyerang Jokowi belakangan ini. Baginya, serangan tersebut membuat pendukung Jokowi pergi dari Ganjar. Hal ini terlihat pada bulan Oktober 2023.
Pemilih yang puas terhadap Jokowi yang memilih Ganjar Mahfud sebesar 39,4%. Saat ini bulan November 2023, pemilih yang puas terhadap Jokowi yang memilih Ganjar Mahfud sebesar 31,9% atau terdapat penurunan sebesar 7,5%. Kubu Ganjar agaknya tak menyadari mayoritas pemilih Ganjar itu adalah mereka yang menyukai dan mengidolakan Jokowi. Dengan kubu Ganjar dan PDIP juga simpatisannya menyerang Jokowi, justru membuat pendukung Jokowi di Ganjar Mahfud pergi dan pindah mendukung pasangan capres-capres lain, kata dia. Tak hanya itu, Aji menilai ada isu 10 tahun Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar masih menjadi provinsi termiskin kedua di Pulau Jawa. Dia bilang jejak kemiskinan di Jawa Tengah dulu bahwa kepemimpinan Ganjar telah menjadi percakapan publik. Di saat yang bersamaan, lebih dari 60% publik menyatakan bahwa isu ekonomi merupakan isu yang paling penting, kata Aji. Untuk kenaikan elektabilitas Amin, Aji menyebut berasal dari limpahan suara yang pergi dari Ganjar. Ia merinci pemilih yang pergi dari Ganjar sebesar 40,2% datang ke Anies. Dalam simulasi pemilih Ganjar Mahfud kita cross-step kepada Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin. Hasilnya adalah terdapat 40,2% pemilih Ganjar yang memilih Anies Muhaimin, kata dia. Tak hanya itu, mengatakan pendukung Amin mulai bertambah di segmen pemilih terpelajar. Pada September 2023, dukungan dari segmen ini terhadap pasangan Amin sebesar 27,8%. Kemudian Oktober 2023 naik menjadi 31,9%. Dan November 2023 saat ini terjadi kenaikan di angka 45,5%. Di kalangan pemilih terpelajar, sosok Anies sangat kuat. Dari 100 orang terpelajar, 45 memilih Anies Muhaimin, kata dia. Secara umum, hasil survei LSI Denny JA menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran sebesar 40,3%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud 28,6% dan pasangan Amin 20,3%. Kemudian yang belum atau tidak menjawab sebesar 10,8%.